Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Cinta Berbahasa Arab kelas 9. Hari ini insya Allah tema yang akan kita pelajari yaitu tentang khabar muqaddam. Apa itu khabar muqaddam? Nah, sebelum kita masuk ke khabar muqaddam, Ustadz akan mengingatkan tentang apa itu mubtada dan apa itu khabar ya. Jadi contoh ya, Ustadz akan menuliskan contoh. At-tilmidhu mahirun. Baik. At-tilmidhu ini adalah mubtada. Apa cirinya? Yang ada di sini adalah alif dan lam. Jadi mubtada dia harus ma'rifah. Sedangkan ciri at-tilmizu di sini ma'rifahnya adalah alif dengan masuknya alif dan lam. Alif dan lam. Alif dan lam. Maka at-tilmizu ini karena dia ma'rifah dan dia di awal kalimat, maka dia sudah bisa dipastikan dia adalah mubtada ya. Sedangkan mahirun adalah khabarnya atau jawaban dari pada at-tilmidhu. Kemudian perlu diketahui anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian paham ya, bisa memahaminya. At-tilmidhu ini atau mubtada ini ketika disebutkan, maka kita akan timbul dalam benak kita untuk bertanya ya. At-tilmidhu artinya murid itu. Murid itu kenapa ya? Akan ada pertanyaan. Murid itu ya, belum selesai kalimatnya, maka kita butuh jawaban daripada mubtada tadi ya, jawaban daripada mubtada murid itu. Nah, kalau kita bisa pahami dari murid itu artinya kita nggak bisa ada apa, harus butuh jawaban ya, butuh jawaban ya. Akan ada timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa murid itu? Nah, jawabannya adalah mahirun. Jawabannya adalah mahirun. Nah, jawaban inilah yang dimaksud dengan khabar ya, jawaban dari at-tilmidhu murid itu, inilah yang dimaksud dengan khabar ya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa paham. Khabar ini artinya bisa dikatakan jawaban. Nah, sedangkan at-tilmidhu tadi mubtada sebagai pertanyaannya ya. Murid itu ya pasti ada jawabannya. Kenapa? Nah, jawabannya adalah mahirun ya. Jadi setiap ada mubtada pasti kita akan muncul benak kita ingin bertanya ya. Contoh lagi, Muhammadun ini adalah isim ma'rifah juga. Kenapa? Karena dia nama orang. Setiap nama orang ya, Musa, Isa, Ahmad, Fatimah, itu semua adalah isim ma'rifah. Ingat, semua nama orang maka itu adalah isim ma'rifah ya. Jadi kenapa Muhammad? Ada pertanyaan di sini. Kenapa? Maka kita akan beri jawaban. Jawaban inilah yang dimaksud dengan khabar.
Jawabannya adalah Muhammad. Contohnya mahirun, itu mahirun sudah ya. Muhammadun alimun. Nah, Muhammad berilmu, memiliki ilmu. Nah, ketika sudah ada khabar, maka kita sudah merasa cukup ya. Jawabannya sudah ada, maka kita tidak perlu bertanya lagi. Muhammadun, kenapa? Alimun. Nah, jawabannya sudah alimun. Maka kita sudah tidak butuh lagi bertanya, karena kita sudah tahu jawabannya. Alimun. Inilah yang dimaksud dengan khabar. Baik, nah kita sekarang akan membahas tentang khabar muqaddam. Telah kita ketahui bahwa setiap mubtada pasti di awal kalimat atau di awal kalimat, dia berada di pertama ya. Seperti tadi contohnya at-tilmiru ya, murid itu dia di awal. Nah, khabar muqaddam at-tilmizu. Nah, ini sebagai mubtada. Setelah kita tahu ini mubtada, maka kita pasti akan mencari khabarnya ya. Maka jawabannya adalah murid itu. Kenapa murid itu? Maka jawabannya adalah fil fasli, di dalam kelas ya. Di dalam kelas. Nah, ini sebagai khabar. Jadi sudah komplit ya. Ada mubtada, ada khabar. Kita sudah menemukan jawabannya. Inilah khabar. Inilah khabarnya. Nah, sekarang kita bahas khabar muqaddam ya. Khabar artinya jawabannya atau keterangan. Nah, muqaddam artinya didahulukan. Didahulukan. Maka khabarnya yang harusnya di sini kita dahulukan menjadi di awal. Ya, kita putar. Jadi mubtadanya yang ke sini, khabarnya ke awal. Bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas. Fil fasli. Nah, kita rubah ya. Khabarnya menjadi dahulu, muqaddam. Fil fasli tilmirun. Nah, seperti ini. Jadi khabarnya diputar ke awal ya, muqaddam artinya. Di dalam kelas itu, nah, di dalam kelas itu tilmizun. Ini adalah khabar. Ini adalah khabar ya. Khabar. Ustaz kasih tanda di sini dengan ini ya. Ini khabar. Tanda merah ya, garis merah. Dan ini adalah mubtada. Kalau kita ingat tadi ya, setiap mubtada dia harus ma'rifah. Nah, setiap dia mubtada dia harus ma'rifah. Tetapi kalau dia khabar didahulukan, maka mubtadanya tadi menjadi nakirah ya, tidak menggunakan alif lam ya, seperti yang ada di awal ya. Seperti yang ada, yang seyogianya dia di awal.
ketika khabar muqaddam dipindahkan ke sini, maka fil fasli tilmidun, maka mubtadanya menjadi nakiro seperti ini, nggak ada alif lam, nggak ada ya. Nah, sekarang ciri daripada khabar muqaddam itu dia harus berbentuk adat jar dan isim majrur. Syarat daripada khabar muqaddam dia adalah bentuknya syibhul jumlah ya, syibhul jumlah. Silakan lihat di contoh di halaman 60 ya. Alal maq'adi, alal maq'adi talibani. Nah, kita lihat khabar muqaddam. Dia harus syaratnya harus bentuknya syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu ya terdiri dari adat jar dan majrur. Nah, ini ya. Ini adalah harfu jarnya ala, kemudian majrur maq'adi. Nah, ini adalah syibhul jumlah ya. Harfu jar dan majrur alal maq'adi. Nah, syaratnya itu. Jadi tidak boleh mufrad ya, tidak boleh mufrad. Contohnya misalkan tadi ya, Muhammadun alimun. Nah, ini Muhammad mubtada dan ini adalah khabarnya. Kita mau buat khabar muqaddam, ini nggak boleh. Misalkan kita buat alimun, al-alimu, misalkan al-alimu Muhammadun. Nah, ini nggak boleh, karena syaratnya dia harus syibhul jumlah ya, syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah seperti ini ya, alal maq'adi. Ini adalah syibhul jumlah. Dia terdiri dari adat jar dan majrur alal maq'adi. Ya, kalau ada harfu jar maka ini dia di sini adalah majrur di kasrah. Nah, itu. Jadi alal maq'adi ini adalah khabar muqaddam, sedangkan talibani artinya ini adalah mubtada ya, mubtada muakhar yang diakhirkan. Alal maq'adi, di atas bangku itu, talibani, dua murid ya, dua murid. Talibani. Alal maq'adi, yang di atas bangku itu adalah talibani, dua murid ya. Kemudian contoh berikut ya, ini juga ya masuk dalam kategori khabar muqaddam. Ana Muhammadun. Nah, saya adalah Muhammad. Kemudian li kitabun. Li, nah, li artinya saya punya. Ini adalah harfu jari ya, dan ya ini adalah ya al-mutakallim, kepunyaan. Ini ada li, milik, saya memiliki. Nah, ini li, saya punya, artinya saya punya ya, saya punya.
kitabun. Saya punya kitabun, ya, buku. Saya punya buku. Nah, li ini adalah khabar muqaddam. Kenapa? Karena dia terdiri dari syibhul jumlah. Ini adalah li-nya sebagai sama seperti ala, ya, li. Kemudian ya ini adalah ya pengganti ini. Ana dia, ya ini pengganti daripada ana, saya. Nah, ini adalah ya, artinya ya mutakallim. Contohnya begini, kitabi. Ini kan kitabun. Tapi kalau kitab saya tinggal ditambah ya saja, kitabi. Nah, ini adalah ya mutakallim. Ya, buku saya. Nah, li ini adalah syibhul jumlah, sama kayak ini. Alal maq'adi. Nah, ini syibhul jumlah. Maka dia adalah khobar. Ini adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam artinya khobar yang didahulukan. Didahulukan dari apa? Dari mubtada. Ini mubtada. Kitabun. Li kitabun. Nah, ini adalah mubtada. Sedangkan ini adalah khobar muqaddam. Ya. Nah, di situ ada contoh juga fil fasli. Nah, fil fasli arba'atu tullabin. Ya, di halaman 60 ya. Di halaman 60. Fil fasli dia khabar muqaddam. Ya, di semua yang ditulis dengan cetakan tebal itu semua khabar muqaddam. Arba'atu tullabin. Di dalam kelas arba'atu tullabin, ada 4 murid. Janibil baiti. Janibil baiti itu juga khabar muqaddam. Ya. Janibil baiti. Nah, ini syibhul jumlah juga. Janibil baiti. Jadi syibhul jumlah dari mudhaf dan mudhafun ilaihi, ya. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Jadi tidak seluruhnya syibhul jumlah itu bisa daripada alal maq'adi tadi, alal maq'adi. Bisa juga terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, al-idhafah, ya. Janibil bait. Nah, ini namanya syibhul jumlah juga. Cuman dia idhafah, al-idhafah namanya. Al-idhafah. Sedangkan ini dia jar wa majrur. Ya, jar dan majrur. Ala ini ada tujar, sedangkan maq'adi majrur. Sedangkan ini syibhul jumlah dari al-idhafah, mudhafun, dan ini mudhafun ilaihi. Di samping rumah, kenapa? Di samping rumah bustanun. Ada kebun, ya. Bustanun artinya kebun. Ini adalah sebagai mubtadanya. Sedangkan janibil bait adalah khabar mubtada. Khabarnya, ya, khabar muqaddam. Ini syibhul. Jadi khabar muqaddam syaratnya bisa didahulukan, yang penting dia syibhul jumlah, baik dari adat majrur maupun dari al-idhafah. Ya, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.